Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur dan Allah Subhanahu wa taala kita semua masih sehat ya. Dan bisa kita berkumpul dalam Zoom pada pagi hari ini di mana saudara-saudara kita hari ini ada yang di dalam pengungsian, kemudian ada yang ya dalam eh, kondisi stres ya karena ancaman bencana alam yang tengah melanda kita hari ini. Iya, iya, terang. Dan selalu kita berselawat kepada Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pak Wabub, kamu hadir ya? Ya. Pak Wabub, Pak Sekda, Pak Asisten, Pak Fahli, Kepala Bagian Camat yang saya hormati. Sengaja pagi hari ini kita berkumpul rapat ya oleh Zoom. Karena memang ini yang bisa kita lakukan hari ini. Dengan segala keterbatasan situasi kita di lapangan, kemudian ada teman-teman kita yang masih tetap di lapangan dari BPBD dan PU dan semuanya. Kita menghemat waktu, kemudian juga agar semua kejadian-kejadian di lapangan bisa terpantau dengan baik dan bisa tertangani. Kita lakukan rapat ini agar semua kita bisa terlibat. Terlibat dalam artinya sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Kemudian tentunya juga bagaimanapun ya semua aparatur Kabupaten Agam tentunya hari ini harus aktif untuk melihat situasi ini. Karena ini adalah bencana kedaruratan. Ketika darurat itu mungkin kita tidak lagi melihat tupoksi apa yang bisa kita lakukan. Itu masyarakat juga seperti itu. Makanya pagi ini sebenarnya dari tadi malam saya mengikuti terus kondisinya sampai jam 3 saya masih memantau ya kejadian yang di Malala ya, Jalan Malala, Lingkar Malala. Itu ada semalam juga ada yang ini yang terjebak ya. Kemudian dicari oleh Nagari besar beberapa orang di situ. Dan alhamdulillah pagi ini sudah ada beritanya. Beliau sudah walaupun tidak ditemukan semalam, tapi informasinya sudah ini kontaknya tetap ada dengan keluarganya. Mudah-mudahan bisa pulang hari ini. Sudah itu sama dengan ini kondisi kita kemarin Pak Ahmad. Kalau kita mau ke sana kan, kemudian terjadi longsor di situ, mau balik juga longsor di sini, jadi terkepung di antara longsor. Ini kondisinya. Juga korban-korban rumah-rumah yang ini juga semakin banyak sekarang ya. Rumah-rumah yang terancam ya, sawah-sawah. Kemudian juga jalan-jalan yang tidak bisa dilalui, pohon-pohon rebah ya. Jadi itu kondisi-kondisi hari ini, longsor, banjir, pohon tumbang, hujan yang terus sampai hari ini situasi yang seperti Pak Kalak sampaikan tadi, ini akan langsung terus beberapa hari ini, dan tentu ini menjadi perhatian bagi kita. Jadi pertama, saya ingin kita semua memperhatikan, baik itu korban, alhamdulillah belum ada korban jiwa ya, yang ini. Nanti bisa dilapor oleh Pak Rahmat. Kemudian yang terkait dengan banjir ya, itu dan berpotensi akan melanda perumahan-perumahan juga kita mintakan diwaspadai hari ini. Kemudian juga jalan-jalan yang tidak bisa dilewati lagi. Jadi ini akan menjadi masalah kita nanti. Makanya saya hari ini dari kemarin saya sampaikan, biar saya standby di belakang balok. Supaya nanti kalau ada kejadian yang ada di bagian timur ini bisa kita ini kan. Jadi mungkin juga seperti itu kan nanti Pak Rahmat kita buat posko di belakang balok juga, di bawah juga. Kemudian tiap kecamatan harus ada di kecamatan, hampir semua kecamatan sekarang berprovinsi. Sudah 9 kecamatan kan. Itu yang minimal di 9 kecamatan ini harus ada posko. Jadi sehingga bisa informasi bisa melalui posko, dan posko juga melaporkan ke posko utamanya, apakah di Lubuk Basung maupun di belakang balok nantinya.
Begitu juga personil kita nanti Pak Rahmat juga dibagi ya. Nah, jadi ini kan sudah pekerjaan yang sudah merupakan bagian dari yang sering dilakukan di Agam. Jadi tentu pengalaman dari Pak Sekda ya, juga Pak Satu, Pak Rahmat juga tentu sudah menjadi ini. Nah, jadi hari ini kita pastikan saja posko kita, kemudian pelaporan setiap waktu baik dari ini camat ya, seluruh camat, kita mintakan ya kalau saya lihat camat-camat sekarang kan sudah aktif di lapangan itu. Jadi hari ini semua camat sudah di lapangan nih pagi ini memantau situasinya. Nah, kemudian kita mintakan informasi-informasi terus, kita update terus setiap kejadian. Paling tidak 2-3 kali sehari kita mintakan informasi dari posko pagi, siang, dan sorenya. Karena ini berkembang terus situasinya. Kemudian kita buatkan, apalagi laporan setiap hari, kemudian data yang ada di posko. Nah, jadi hari ini mungkin itu intinya saya mengumpulkan teman-teman semua pagi ini, bagaimana semua informasi-informasi kita bisa tersampaikan melalui posko. Kemudian juga Kominfo juga aktif, bagaimana nanti pemberitaannya, apa-apa yang bisa kita sampaikan ke media ya. Nah, karena kita termasuk yang rawan, belum lagi ya mudah-mudahan Gunung Merapi bisa aman-aman saja. Nah, tapi saya tidak tahu kondisi pada pagi hari ini. Makanya hari ini kita minta kedua laporan-laporan di kecamatan, kemudian langkah-langkah kita tadi, dan satu lagi untuk anak-anak sekolah, khususnya anak SD yang berada di daerah-daerah yang rawan bencana ini, tentu kita liburkan. Kenapa? Karena anak-anak kita ini nanti ketika terjadi kan susah dia ininya. Untuk kemudian juga agar mereka bisa berada di rumah-rumah. Jadi di samping imbauan kita kemarin juga hari ini diliburkan sekolah di rumah aja nak. Asisten nanti Pak Kadis kita buatkan hari ini juga surat edaran sekolah-sekolah khususnya yang berada di sekitar bencana. Mungkin kecamatannya sudah bisa kita ketahui semua. Nah, kita mintakan SD-nya khususnya diliburkan karena anak-anak SD ini bisa. Ya kita bayangkan seperti anak-anak kita yang di Polpo yang dia berjalan ya sekolah, kemudian melewati kondisi jalan yang seperti itu, kalau longsor kan menegakkan ini. Begitu juga yang lainnya. Jadi Melala, kemudian di Maninjau ya, yang kondisi yang rawan itu. Jadi kita liburkan saja anak-anak sekolah, khusus SD, SMP juga kalau memang pas di lokasi itu. Jadi ini perlu kita umumkan hari ini kepada masyarakat dan surat dibuatkan ke sekolah melalui kecamatan ya, melalui tangan kecamatan. Kemudian semua kita yang terkait, baik itu pertanian, bagaimana menata hari ini lahan-lahan ya tertimbun ya, persawahan, kemudian juga fasilitas umum ya bagi rumah-rumah ya, kemudian ternak itu kan sudah ada di lapangan yang sudah bisa kita inventaris, sudah bisa diinformasikan karena kita tentu menghitung kerugian-kerugian yang berita nanti dari bencana yang kejadian hari ini. Kemudian juga ada nama ninjau ya, yang kemarin juga sore kemarin juga badainya ya, juga keramba-kerambanya juga sudah ini terancam. Jadi semua ini saya minta hari ini peran aktif kita semua dari OPD, kemudian guru camat ya, yang juga disampaikan kepada wali-wali nagari. Luar biasa, saya melihat terima kasih pada kesempatan kepada wali-wali nagari ya, yang saya kunjungi mulai dari Pelemayan ya, Selai Hai semuanya, Melingkar kemarin juga, sampai tadi malam mereka masih bekerja wali-wali nagari kita, terima kasih, dan juga tetap jaga keselamatan kita di lapangan. Nah, ini juga perlu juga bagi kita nanti untuk pergi ke lokasi. Pergi ke lokasi, bagaimana lokasi itu jangan sampai kita menanggulangi bencana, kita juga terperangkap dengan bencana. Itu perlu kita waspadai juga. Tapi carilah strateginya. Mungkin Pak Rahmat bisa menjelaskan nanti hari ini misalnya jalan. Apakah jalan kemarin di jalan ke pantai itu juga pohon rebah, yang bisa kita lalui. Kemudian di Jambak itu juga dari Matua juga ada ini. Kemudian Pulau bagaimana? Kemudian juga banjir di jalan di Meninjau. Nah, tentu kondisi ini akan membuat kita akan bisa saling terisolasi.
mungkin kita tidak bisa dari barat ke timur kan, karena jalan-jalan ini. Tentu ini harus kita atasi hari ini, kita mitigasi hari ini untuk menyiapkan itu yang saya sampaikan tadi, posko kita ada di barat dan ada di timur. Kalau memang kondisi itu terjadi, ketika kita tidak bisa melewati lagi Kilo sampai untuk pergi ke Tinggi, untuk ke Matul, untuk pergi ke Balingka, untuk pergi ke Pulau Kuah. Nah, juga bagaimana kondisi ke Pulau Kuah juga hari ini. Nah, ini ada informasi-informasi di posko kita, sehingga ketika kita mau pergi ke sana, nah, ini kondisinya. Nah, itu barangkali Pak Rahmat, Bapak dan Ibu semua, Pak Sekda ya, Pak Wabub, kalau ada, tolong dilaporkan juga ke Pak Wabub pagi ini, Pak Sekda ya, Pak Sekda tetap berada di tempat untuk menyelesaikan dulu untuk persiapan kita paripurna ya. Nah, paripurna. Jadi dari yang terkait dengan TAPD, saya harapkan mematangkan untuk anggaran, yang lainnya boleh untuk aktif untuk penanganan bencana ini, baik di barat maupun di timur, dan juga mau untuk mendampingi saya juga di timur. Kalau di bawah kita mintakan nanti bisa mendampingi Pak Wabub ya, Pak Wakil di situ. Jadi karena kondisi daerah kita seperti ini, dan bisa aja terpisah nanti kita oleh kondisi ini longsor, kemudian oleh banjirnya, kemudian dari bawah bisa ke atas, di bawah ke atas kan terjadi. Kalau kita pun pergi melalui Malala juga tidak bisa, mungkin ke Priaman juga tidak bisa, karena kondisi Priaman juga sangat luar biasa, lebih parah lagi. Jadi kalau kita lihat pemberitaan hari ini, dengan kondisi kita, Priaman, Kota Padang, kemudian juga pesisir selatan, Solo Selatan dan semuanya, ya kita termasuk yang parah juga ya. Nah, tapi relatif lah kita lebih ini dari daerah-daerah yang seperti tadi. Kalau di sana sudah banyak ada korbannya, kalau kita tentu perkembangan hari ini kita tidak inginkan itu, dan tentunya kita berdoa agar bencana ini bagi kita tidak terlalu ini, dan kita bisa atasi secara bersama. Nah, jadi itu Bapak dan Ibu semua, itu ya yang dapat saya sampaikan, arahan saya secara umum. Teknisnya mungkin bisa disampaikan oleh Pak Sekda ya, ada Pak Sekda juga pernah di bencana ya, mungkin Pak Rahmat, Pak Asisten 1 ya, dan juga Pak Budi dan Pak Kadis PU ya, semua kita yang telah berpengalaman karena bencana ini. Arahan saya itu pertama adalah untuk membuat posko hari ini, kemudian informasi-informasi yang harus akurat bagi kita hari ini, kemudian juga seluruh OPD melakukan inventarisir sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kemudian kita juga ada yang membagi petugas baik di PU maupun juga ini, dan juga di BPBD. Kemudian kita sangat yakin hari ini alat sangat terbatas. Kenapa? Kalaupun kita minta alat ke provinsi, juga untuk membawanya ke ini juga sulit kan, jalan tidak bisa dilalui, alat kita juga terbatas. Jadi kemudian kita melalui Pak Camat, saya minta Pak Camat agar memberdayakan apa yang ada di daerah. Karena tidak mungkin nanti alat akan datang dari Padang, juga tidak akan bisa datang alat seperti ini. Bencananya di mana-mana ada. Dari alat kita juga sangat terbatas. Jadi di seluruh kecamatan, mana yang bisa kita kejarkan, kita kejar. Apa yang bisa kita lakukan dulu. Seperti kemarin, tidak bisa dengan ini, ya damkar, kita kerahkan damkar dulu. Jadi sumber daya kita yang ada, baik masyarakatnya, ini perlu kita berdayakan. Saya yakin Bapak dan Ibu semua telah mengalami ini, baik juga Pak Camat, ya oleh negara semua. Tinggal kita mendatanya, melaporkannya, dan aksinya di lapangan untuk pemberdayaan semuanya. Itu sementara dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas upaya-upaya yang telah dilakukan beberapa hari ini di lapangan, BPBD, SPU, dan OPD lainnya semua. Pak Camat, ya oleh Nagari, di lokasi-lokasi yang telah terjadi bencana. Dan kita waspada untuk hari-hari ini, dan setiap hari mungkin akan ada perkembangan terus. Nah, seperti di malam, pagi ini juga saya tidak tahu kondisi hari ini. Silakan Pak Sekda, Pak BPBD, Pak Kadis PU, dan semua peserta ini untuk kita menyampaikan. Mungkin langsung dipimpin oleh Pak Sekda selanjutnya. Setuju ya, posko kita di Benua Ampu ya, karena di Benua Ampu ya,
karena kerangnya cukup luas ya, di kantor camat ya. Ya, di kantor Di, camat, Pak. di kantor camat Bendungan ya, memang di tengah-tengah. Kemudian kepada Pak Satpol PP ya, ini langsung saja itu ditugaskan ya, yang ada di posko kita yang lain dikerahkan aja ke sana semua untuk membantu tenaga kita di situ, termasuk juga tenaga damkar kita ya. Mobilnya juga bisa, loadernya baik yang di pertanian, ada juga separator di pertanian ya. Ini kan, pokoknya semua sebenarnya kita kerahkan saja baik di posko di atas maupun di bawah itu. Itu laporannya tadi yang telah melakukan tindakan-tindakan di lapangan. Saya mengucapkan terima kasih mengaktifkan semua elemen masyarakat di lapangan, dan tentu ini kita lanjutkan sampai nanti bencana ini selesai. Jadi ada beberapa poin tadi yang saya coba mencatat dari apa kita ya, dari pertemuan kita hari ini. Pertama, fokus kita tentu bagaimana kita menyelamatkan jiwa dulu, manusianya dulu ya. Yang pertama, upaya kita adalah melindungi dulu jiwa manusianya. Nah, jadi di sini juga tentu dari segi kesehatan juga kita minta nanti kepala dinas kesehatan dan seluruh jajarannya di puskesmas juga aktif di lapangan seperti itu. Kemudian menenangkan masyarakat ya, bagaimana masyarakat bisa tenang, dan ini kan perlu juga semacam trauma healingnya ke masyarakat, anak-anak terutama. Kemudian juga bagaimana kita juga semua potensi yang ada, baik manusianya, kegotong royongan, kemudian peralatan, termasuk peralatan swasta, perusahaan-perusahaan yang ada, tentu ini kita berdayakan. Dan seperti disampaikan Pak Sekda tadi, inilah suatu kewajiban kita dalam keadaan bencana. Kemudian berikutnya, koordinasi kita dengan Forkopimda. Nah, ini barangkali Pak Sekda, mungkin nanti melalui Pak Wakil Bupati ya, bisa berkoordinasi dengan Forkopimda di Lubuk Basung ya. Dan saya juga koordinasi di sini dengan Pak Dandim nanti juga di atas, juga dengan Polres Agam. Jadi sambil jalan karena kita darurat ya. Nanti Pak Sek bersama Pak Wabuk kalau bisa bersama-sama dengan Pak ini bersama-sama juga mungkin ke lapangan juga ya, melihat misi-misi yang ada di lapangan. Kemudian juga kan ada batalion kita sekarang. Ya, Pak. Mungkin ini bisa kita bicarakan juga apa yang bisa dibantu oleh batalion ini kan. Sebagai pertama beliau di Agam kan. Karena kondisi bencana mungkin bisa kita berdayakan juga. Nanti supaya dikoordinasikan oleh Pak Sekda. Kemudian dengan provinsi ya, ini sesuai dengan jalur kita masing-masing ya. Saya juga dengan Pak Gubernur melaporkan terus ya kondisinya. Kemudian Pak Kepala Kesa juga, PU juga, dan semua kita kesehatan juga. Ini jalur komunikasi koordinasi kita dengan provinsi tetap ada. Apa-apa yang perlu dibantu oleh provinsi, tentu kita mintakan ke provinsi. Mana yang bisa kita tangani, kita tangani. Jadi ini perlu koordinasi. Kemudian dengan pusat tentu juga kita berkoordinasi. Seperti juga kabupaten lain juga seperti itu. Kemudian pelaporan setiap hari. Ini mungkin kita ini kan, mungkin untuk Zoom yang seperti ini cukup satu kali malam kita lakukan lagi, supaya tidak mengganggu kegiatan lapangan kita kan. Malam ini mulai setelah Isya kan. Nah, kita setiap malam kita lakukan Zoom untuk mengevaluasi apa yang terjadi di siang hari. Kemudian surat ke perusahaan-perusahaan mungkin perlu. Kemudian tadi juga surat untuk meliburkan siswa-siswa sekolah dasar terutama. Ini nanti Dignas membuatnya. Kemudian Zoom ini ya, sebetulnya Zoom hari ini kita inginkan yang ada di lapangan tetap di lapangan seperti itu, supaya tidak apa-apa. Ini pertama ya. Nah, kalau kita perlu nanti perlu Zoom, kita Zoom. Tapi setidaknya malam hari kita evaluasi gitu. Siang ini bisa kita koordinasi melalui HP kita masing-masing, supaya tidak mengganggu aktivitas kita yang ke lapangan. Jadi waktu kita tidak tersita, waktu kita hemat kan. Jadi terima kasih yang di lapangan, Pak Camat juga langsung di lapangan hari ini, saya lihat kan, dilaporkan tadi. Kemudian mungkin kita perlu juga, masing-masing kecamatan ini ada
TJ-nya juga, penanggung jawabnya. Apakah itu pasien, Pak Kadis ya. Kita bagi saja nanti. Di samping BPBD sudah pasti nih, dengan PU di lapangan. Tapi ada koordinatornya masing-masing kecamatan ini. Mungkin Pak Asisten, Pak Staf ahli misalnya kan, atau badan ya, yang terkait langsung di lapangan personalnya. Jadi ada yang mengkoordinir dengan kondisi lapangan masing-masing kecamatan. Karena udah cepat ya. Nah, mungkin ada pohon yang tumbang. Atau kalau ada siswa kecil juga, tidak ada salahnya juga. Nah, jadi apa yang ada dulu kita berdayakan. Nah, misalnya nanti siapa Pak Ayrton juga ke lapangan kan, di rumahnya ada cangkul, di rumahnya ada skop, ada parang kan. Nah, jadi terjadi suatu kita langsung bersama-sama. Masyarakat pun juga ada kadang-kadang kemarin cangkulnya kita sudah cari. Itu yang kita rasakan kemarin dengan Pak Rahmat itu di Belingka kemarin kan, di Malala kan. Dan ada cangkul, masyarakat juga ada kesawangan kan, dengan mobil damkar, tapi bisa diatasi. Kemudian Pak Inspektur ya, ini diskusi secara aturannya betul nanti Pak Sek dengan yang tahu ya, dengan Pak Inspektur. Kalau memang bisa, nama tidak kita review saja. Kalau tidak mengurangi, menyalahi aturan juga. Tapi kalau memang diperlukan perubahan pergub, ya rubah saja, tidak ada masalah. Kita rubah saja. Kan pergub itu kan kita. Nah, jadilah yang paling mudah, ya, kondisi darurat, bagaimana kita secepatnya menangani masalah. Langsung menangani masalah, seperti disampaikan tadi. Jadi kita tidak terlalu aturan memang harus kita ikuti, karena nanti konsekuensinya kan juga kita diaudit. Nah, tapi sepanjang itu bisa kita, ini kalau Pak Seda tadi mengatakan bahwa peraturan LKPP itu lebih tinggi. Ini pelajarannya kalau apa memang nih dengan pergub lebih tinggi. Kalau memang lebih tinggi ya sudah, berarti LKPP-nya kita ikuti. Tidak masalah kita mengangkangi pergub kalau kita memang peraturan LKPP ini lebih tinggi. Itu seperti itu. Tapi kalau tidak, tentu pergubnya kita rubah. Nah, ini kan progres. Karena pergub ini adalah putusan kita, kan kita yang buat. Ya udah, sepakati saja menggunakan LKPP dan membuat pergub. Jadi tentu ini hukum nanti ya, Pak Sekda yang lebih tahu ya. Yang penting bagi saya adalah mana yang lebih pas sehingga tidak menghambat ya proses pencarian keuangan kita, karena kondisi ini masih darurat. Jadi itu saja. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya. Kemudian posko hari ini sudah buka ya, bisa juga ke posko. Kemudian siapa yang nanti ditugaskan untuk di posko yang di Benoampu ya, yang ada di sana. Kemudian juga petugasnya dibagi nanti Pak Rahmat ya, Pak Jukadis PU dan kepala dinas yang lain yang terkait, sehingga kita bisa dimanapun kejadian kita ada di sana. Jadi hari ini saya mungkin juga akan keliling juga habis ini ke kecamatan tadi yang disampaikan. Tentunya kalau ini saya minta ini ke Pak Rahmat, jalan udah bisa dilewati enggak untuk lebih usung lebih tinggi? Kalau sudah, tentu ada nanti yang perlu dibawa ke atas ya. Ya, itu dari saya. Terima kasih banyak sekali lagi. Kita tangani ini secara bersama. Kemudian tugas-tugas yang lain, terutama terkait dengan anggaran kita supaya dikelirkan. Dengan tanggal 28 kan akan paripurna. Itu. Jadi mudah-mudahan semua jalan. Ini jalan. Jadi tugas-tugas pokok kita yang tetap jalan. Jangan karena fokus kepada bencana yang tertinggal. Bencana iya kita tangani secara sama-sama, tapi tugas-tugas yang lain kita tetap, laporan-laporan kita, administrasi kita tetap jalan dengan baik. Karena kita juga di akhir anggaran ya sekarang ini. Jadi pertanggungjawaban dan semuanya harus berjalan. Pandai-pandai Pak Kadis membagi waktu ya, membagi tenaganya agar semua secara simultan bisa berjalan dengan baik. Demikian, terima kasih sekali lagi, banyak maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.